Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ayah bunda, bapak ibu, pejuang Firdaus, pejuang garis dua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan kembali tentu bahasan kita tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan problematika rumah tangga. Yang sudah barang tentu yang namanya kehidupan setiap manusia itu tidak lepas, tidak lekang dari yang namanya masalah. Namun yang perlu kita pikirkan, renungkan bahwa masalah itu adalah jalan untuk kita naik level, gitu ya, untuk kita meningkat takwanya bila kita lulus, bila kita berhasil. Dan surah barang tentu mereka yang lulus ujian akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan namanya pahala, keberkahan, dan untuk ujian-ujian yang berikutnya tentu mereka akan mengalami kemudahan seperti itu. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini mungkin cuaca di sana ada yang cerah, ada yang hujan, ada yang mendung gitu ya. Sedangkan di tempat kami sendiri cuacanya cukup gerimis seperti itu. Jadi kalau ada suara-suara yang seperti itu ya mohon dimaklumi. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas sedikit bahwa tema yang akan kita bedah pada malam hari ini adalah berkaitan dengan problematika rumah tangga. Jadi bila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan boleh sambil disampaikan, tentu insyaallah kita akan jawab dengan seksama seperti itu ya. Sebelumnya bagaimana, suara saya jelas? Bagaimana dengan suara saya? Apakah sudah jelas? Baik, kita lanjutkan. Pada malam hari yang dimuliakan Allah ini, kita pertama kali wajib mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Karena segala nikmat yang telah Allah berikan, segala yang ada di hadapan kita sesungguhnya orang lain sedang mengharapkan, gitu ya. Mungkin apa yang kita rasakan hari ini kita rasa kurang, kita rasa katakanlah biasa saja, tapi sesungguhnya itu menjadi cita-cita dari orang lain. Orang yang mengontrak berharap punya rumah, orang yang tidurnya di jalan berharap ngontrak pun tidak apa-apa. Nah, jadi senantiasa sesungguhnya apa yang kita alami bila kita melihat ke bawah kita merupakan cita-cita dari orang lain. Oleh karena itu kalimat bersyukur ya, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin adalah sesuatu yang harusnya ringan di lisan kita, gitu ya. Bersyukur itu adalah seharusnya menjadi habit kita, kebiasaan kita. Dan tentu cara bersyukur yang terutama adalah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat tentunya. Karena yang namanya ibadah-ibadah yang lain bila tidak didasari dengan perkara sholat tentu menjadi perkara yang runtuh, perkara yang tertolak, perkara yang tidak diterima. Karena kata kuncinya adalah as-shalah. Bahkan pembeda antara seorang yang beriman dengan yang tidak beriman, fariqu bainal mu'min wal kafir, adalah salat itu sendiri. Maka kata salat merupakan cara kita bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami sendiri itu qadarullah gitu ya. Orang tua kami sakit, bawa ke rumah sakit, kemudian kami melihat berbagai fenomena di sana. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, gitu ya. Ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan mertuanya dan lain sebagainya. Nah, ternyata
setiap kita memiliki ujiannya masing-masing, gitu ya. Tidak ada yang lepas dari ujian, meskipun dia kaya ada ujiannya, meskipun dia susah katakan ada ujiannya, yang tampan, yang cantik, gitu ya. Dokter, bahkan seorang ustadz pun ternyata memiliki ujian masing-masing. Jangan kita merasa, kita menganggap bahwa mengapa hanya aku yang sulit, gitu ya, mengapa hanya aku yang diuji, sedangkan kita mungkin melihat di sekitar kita orang lain dengan kebahagiaannya tersendiri. Meskipun ternyata ayah bunda, kebahagiaan itu sendiri adalah bentuk dari ujian. Contoh, ada orang yang tidak memiliki anak, gitu ya. Kemudian dia merasa diuji, dia merasa tidak dicintai Allah, dia merasa putus asa dan lain sebagainya. Tetapi ada pula di antara kita yang memiliki anak keturunan, ternyata menjadi ujian pula baginya. Jadi ketika dia memiliki anak ternyata sakit, ketika dia memiliki anak ternyata ada cacat di sana, ketika memiliki anak ternyata anaknya nakal, ketika memiliki anak ternyata anaknya tidak berbakti. Nah, dalam kata lain, tidak memiliki anak itu sendiri ujian. Jadi kita harus memaknai ujian itu secara lengkap, secara komprehensif. Jangan sampai kita merasa Allah itu pilih kasih, jangan sampai kita merasa Allah itu kita suuzon kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Kita merasa Allah tidak adil, padahal setiap kita memiliki ujiannya masing-masing. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Ada pula di antara kita, ya bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang katakanlah dia sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang telah bercerai, gitu ya. Yang belum menikah, dia merasa ujiannya adalah jodoh, gitu ya. Sedangkan yang sudah menikah, dia merasa ujiannya adalah ribut terus, bertengkar terus, gitu ya, ataupun ada banyak masalah yang timbul, padahal sebelum nikah tidak banyak masalah, gitu. Dan ketika mereka berpisah, ternyata masalahnya juga sama, dia tetap menginginkan pasangan. Padahal ketika Allah berikan pasangan, mereka berkelahi. Ketika Allah berikan pasangan, mereka ribut dan cekcok. Tapi ketika sudah dipisahkan, mereka ingin pasangan. Artinya, setiap kita pada dasarnya memiliki ujiannya masing-masing. Oleh karena itu, ayah bunda, bapak ibu, pejuang Firdaus, pejuang garis 2 yang dirahmati Allah, jangan berkecil hati bila kita memiliki namanya ujian atau sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, jangan pula kita cepat berbangga diri atau berpuas hati bila kita mendapatkan nikmat. Karena pada dasarnya ujian itu ada dua. Ujian yang berupa kita ridho atau kita senang, kita bahagia, atau ujian yang mungkin berupa sifatnya itu ada sedih, ada luka di sana. Bahkan katakanlah ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Itu pun ujian. Dan yang menentukan kita lulus atau tidak dalam ujian itu adalah apakah di ujian yang kita suka atau kita tidak itu kita semakin dekat kepada Allah, satu. Kedua, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketiga, kita artinya semakin kembali kepada Allah. Itu yang paling penting, gitu ya. Jadi jangan sampai kalau kita diberikan nikmat kita merasa bahagia, kita merasa tidak kurang sesuatu apapun. Tapi kalau Allah cabut satu nikmat dari kita, kita merasa paling dizolimi, paling tidak adil. Padahal contoh dalam hal sakit dan sehat saja, ketika Allah berikan kepada kita sakit 3 mungkin atau 1 minggu, 1 bulan mungkin, bukankah Allah memberikan kepada kita sehat yang lebih banyak? Nah, mengapa kita banyak mengeluh di sakit kita, sedangkan ketika sehat kita cenderung lupa kepada Allah, bahkan kepada perintahnya, gitu ya. Yang berikutnya lagi, harta misalkan, harta. Kita merasa miskin, kita merasa kekurangan. Padahal ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, kita lupa bahwa rezeki ini sebaiknya dikelola, rezeki ini sebaiknya diatur. Contoh, dia punya harta, dia belikan benda yang tidak bermanfaat, dia belikan makanan yang tidak sehat, dia belikan sesuatu perkara yang sebetulnya tidak penting. Ketika dia kekurangan, dia menyalahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini adalah prinsip yang salah, gitu ya. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, pahami bahwa ini adalah ujian. Ini akan ditanya, ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita mengalami sedih pun sama, ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ini harus juga kita maknai dengan benar, gitu ya. Karena bila tidak, kembali kita tidak akan lulus ujian.
Sama halnya ayah bunda, mungkin pada saat ini bagi ayah bunda yang seorang guru atau yang dekat dengan sekolahan atau yang memiliki anak gitu ya, mungkin baru-baru ini menerima rapor atau menerima hasil ujian dari sang anak atau sang murid gitu ya. Ketika kita mendapatkan soal, apakah dengan merobek soal tersebut? Apakah dengan mencampakkan soal tersebut? Apakah dengan mengomeli soal-soal tersebut kita akan lulus dalam ujian kita? Coba dijawab. Apakah dengan kita merobek soalnya? Apakah kita dengan kesal terhadap soal tersebut, terhadap guru tersebut, kita akan lulus dari ujian yang sedang kita hadapi? Coba ayah bunda, coba berikan jawaban di kolom komentar. Ketika kita diberikan soal oleh guru gitu ya, oleh penguji, kita tidak suka soalnya atau kita tidak bisa jawab atau kesulitan di dalam mengerjakan soal. Apakah kesal kita, marah kita, atau katakanlah ketika kita robek atau kita marah kepada pemberi soal ini, ujian kita akan selesai atau kita akan lulus? Coba dijawab sekali lagi, ya atau tidak? Jawabannya pasti tidak, gitu ya. Karena tidak ada guna bagi kita untuk marah kepada pembuat soal. Tidak ada guna kita kesal terhadap yang memberikan ujian atau yang mengawasi ujian. Kita seharusnya marah terhadap diri kita sendiri. Mengapa demikian? Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala atau dalam kehidupan sehari-hari, sebelum kita masuk ujian semester, ujian kelas 6 atau ujian apalah, ujian kenaikan, selalu ada namanya materi pelajaran. Selalu ada namanya katakanlah masuk sekolah, ada materi, ada praktiknya, atau bahkan ada persiapan sebelum ujian tersebut. Bahasa kasarnya ada contekannya gitu ya. Nah, di dalam kehidupan juga demikian. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada kita namanya kitab, yaitu Al-Quran Al-Karim, sebagai pedoman hidup, sebagai rules of life gitu ya, way of life, the only way of life, satu-satunya jalan hidup. Tapi menjadi masalah memang bila kita berharap lulus di ujian kehidupan kita di muka bumi ini, sedangkan kita mengambil pelajaran hidup ataupun jalan-jalan kehidupan dari agama orang lain. Itu masalah dia, atau dari cara pandang orang lain. Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita meminta selalu di dalam salat kita untuk diberikan jalan yang lurus. Masalahnya di dalam pembahasan itu ada jawaban. Jalan yang lurus itu siapa dimaksud? Para anbiya, siddiqin, syuhada, solihin, dan tentu para ulama gitu ya. Ketika kita menyimpang dari jalan ini tadi, jalan ulama, jalan nabi kita tidak kenal, jalan siddiqin kita tidak tahu, jalan syuhada, solihin, ulama, apalagi gitu ya. Nah, bagaimana kita akan tetap lurus di jalan kehidupan ini? Tentu otomatis kita akan mau tidak mau, suka tidak suka, akan berbelok ke jalannya Yahudi atau tersesat di jalannya Nasoro. Itu yang akan kita alami ayah bunda. Maka jangan salahkan sang pemberi soal, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika memberikan kita ujian kehidupan. Karena pada sesungguhnya sudah diberikan kunci jawaban. Bahkan ketika kita diuji pun jawabannya bebas nanya kepada ustadz, bebas nanya kepada ulama, bebas buka kitab, buka buku. Itu ujian kehidupan kita sesungguhnya. Bisa kita buka. Tapi banyak di antara kita yang, mohon maaf, larinya malah ke dukun atau ke paranormal gitu ya, atau bahkan tidak mau tahu, atau menyalahkan Allah, atau tidak tahu diri, dalam artian tidak sadar bahwa dia yang salah. Akhirnya apa yang terjadi? Masalah tidak selesai, masalah semakin banyak, masalah bertumpuk, yang celaka adalah kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang mengucapkan salam ya. Ya, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu dia. Jadi intinya kehidupan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah hakikatnya berisi ujian.
Apakah itu kita senangi atau apakah itu kita benci? Dua hal ini sifatnya ujian, gitu ya. Dan setiap yang kita alami tentu kembali Allah telah memberikan namanya alurnya, tata caranya, ataupun batas-batasnya. Nah, tinggal kita bagaimana mau tidak belajarnya, mau tidak bertanyanya, mau tidak menerapkan hukum-hukum Allah tersebut. Karena bila kita bertakwa kepada Allah, Allah menjamin akan memberikan kepada kita jalan keluar, jalan kemudahan, jalan untuk menghadapi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah kembali kepada Islam, kembali kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kepada jalan yang telah dilalui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan adalah jalan sunnah. Dan itu harus dilakukan dengan effort, dengan ilmu, dengan usaha, dengan tentu mengeluarkan energi, pikiran, tenaga, gitu ya. Baik, kita ambil sedikit sedikit hikmah dari kisah-kisah orang-orang terbaik di masa lampau. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW ingin mendapat atau mengejar hidayah tersebut, itu mereka tidak jarang mengorbankan namanya hartanya, ada yang mengorbankan keluarganya, dalam artian harus ditinggalkan keluarga tersebut, atau ada yang bahkan harus bertaruh nyawa mereka dalam mengejar namanya keimanan tadi. Kenapa? Karena iman ini garansinya bahagia dunia dan akhirat. Kita ulang ya. Iman ini garansinya bahagia dunia dan akhirat. Dan tidak sebentar, sifatnya kekal dan abadi. Nah, itu yang menyebabkan mereka rela mengorbankan banyak hal. Nah, kita jawab coba pertanyaan dari Bunda siapa gitu ya. Kemana biasanya yang ruqyah kemana Kak? Oke, sebetulnya hari ini beliau setahu kami tidak ada jadwal. Dan harusnya kami itu jadwal live-nya itu pukul 8 pagi. Namun qadarullah ada kendala tadi pagi gitu ya, suaranya agak hilang. Jadi kami ganti di malam ini. Begitu kepada ayah bunda, bapak ibu yang bertanya atau penasaran gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana kita tadi? Sampai di bagaimana sahabat ketika mengejar namanya keimanan, keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai-sampai mereka rela mengorbankan apa? Mengorbankan harta ia, mengorbankan, meninggalkan keluarga yang cintai ia, bahkan ada yang mengorban nyawanya. Demi apa? Demi keridhaan Allah. Kenapa? Ada alasannya. Karena ridha Allah itu akan menjadikan keberkahan, kebaikan, kesenangan tidak sebentar gitu ya, abadi, kekal abadi, dan dunia akhirat. Jadi tidak ada ruginya sama sekali. Nah, mereka yang rugi adalah mengorbankan harta, waktu, tenaga, dan lain sebagainya untuk mengejar dunia. Masalahnya belum tentu dapat, belum tentu banyak, dan belum tentu lama. Maksudnya adalah ketika kita mati-matian mengejar dunia, sampai ada yang berkata ibadahnya nanti dulu, atau sampai ada yang berkata ibadah tidak perlu gitu ya. Mengejar dunia mati-matian belum tentu dapat. Satu, kalau dapat pun belum tentu banyak. Oke. Kalau banyak pun belum tentu lama. Artinya bisa jadi dia menikmati apa yang ia inginkan tadi, cita-citakan tadi, ternyata usianya tinggal 1 bulan, usianya tinggal 1 tahun. Jadi tidak sempat dia nikmati. Sedangkan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sudah pasti nikmatnya, banyaknya pun memuaskan, waktunya pun tidak terbatas. Jadi ketika kita mengejar ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya tidak ada ruginya. Namun sebaliknya, bila kita meninggalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, meninggalkan jalan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, yakin dan percaya kerugian itu sudah di depan mata. Ini ibaratkan judul gitu ya, ibaratkan sebuah perjudian. Kalau kita berjudi, artinya mengejar-ngejar dunia gitu ya, berjudi mengejar dunia, itu sama dengan berjudi. Berjudinya apa? Begini, kalahnya pasti gitu ya, menangnya belum tentu.
menangnya adalah sebatas harapan. Sedangkan ketika kita berusaha mengejar akhirat, menangnya pasti, kalahnya juga tetap diberikan Allah kebaikan. Mungkin kita kalah di mata manusia ketika di dunia gitu ya, atau seperti sahabat ada yang mereka dalam keadaan budak ketika di dunia, tetapi Allah tetap muliakan mereka di akhirat. Nah, itu artinya jangan sampai kita mempertaruhkan setiap atau segala sesuatu yang ada pada diri kita untuk mengejar-ngejar dunia. Bukan berarti tidak boleh. Perhatikan, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh mengambil keuntungan, bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya, bukan itu problemnya, bukan di sana. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mengambil dunia, mengejar dunia, tapi kita meninggalkan kewajiban kita selaku hamba Allah Ta'ala. Sholat tidak, puasanya tidak gitu ya, atau belajar mengajinya tidak, atau bahkan harus melakukan sesuatu yang haram demi mengejar harta dunia. Ini yang menjadi terlarang. Maka jangan salahkan bila banyak permasalahan di kehidupan kita, karena pada dasarnya kita yang memilih masalah itu sendiri. Karena tadi Allah tetapkan ini jalan yang lurus. Nah, niat kita jalan lurus tapi kita belok kiri. Niat kita jalan lurus tapi kita belok kanan. Artinya, kalau kita ingin jalan yang lurus, jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikuti nabinya, ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Pelajari beliau. Pelajari tentang agama kita ini. Karena menuntut ilmu bagi setiap yang beriman, talabul ilmi ala kulli mu'min wajib. Iya, adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Ilmu apa? Ilmu seperti yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Di mana? Di alam kubur. Marrabbuk, siapa Tuhanmu? Berarti ilmu tentang Allah harus kita miliki. Wa ma dinuk, apa agamamu? Berarti ilmu tentang agama wajib kita miliki. Wa ma nabiyuk, dan siapa nabimu? Berarti ilmu tentang nabi harus kita pelajari. Jadi tidak boleh kita artinya melalaikan 3 pertanyaan ini tentang Allah, tentang agama kita, tentang nabi kita. Karena bila kita melalaikan ini, ibarat kata kita rela-rela, bela-bela untuk belajar bahasa Inggris, belajar matematika, les fisika, les ini, les itu gitu ya. Tapi pelajaran tentang agama kita lalaikan, pelajaran tentang Nabi kita lupakan, pelajaran tentang Allah kita abaikan, maka bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir tadi? Dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini pada jalan yang lurus itu, kalau kita tidak tahu siapa yang kita tuju, kita tidak tahu arah mana yang harus kita tempuh. Nah itu dia. Jadi bila kita, ayah bunda bapak ibu, ingin Allah ridhoi, ingin Allah berkahi, ingin Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah dan problem-problem kita, jawabannya hanya satu: bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu ilmui tentang Allah, ilmui tentang agama kita ini, ilmui tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pilihan, tidak ada cara lain kecuali memulainya, gitu ya. Tapi kalau kita sombong, yakin dan percaya, permasalahan akan tetap datang, gitu ya. Masalah akan tetap hadir, dan sudah barang tentu kita yang akan menanggungnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Begini, kembali kami jawab ya. Jadi Bunda Isnawati, kami seharusnya memang itu live-nya itu pagi hari gitu ya, jam 8. Cuma qadarullah ada kendala di tadi pagi, yaitu suaranya cukup serak gitu. Ini saja masih minum obat batuk gitu ya, cuaca kurang mendukung. Kami gantikan di malam hari. Begitu sebetulnya. Jadi insyaallah di kajian-kajian kami berikutnya itu adanya di pagi hari pukul 8 insyaallah taala. Monggo silahkan tafadhol bila ada pertanyaan, bila ada yang ingin kita diskusikan, boleh silahkan. Izin minum dulu. Bila ada tanya-tanya jawab, boleh. Sebelum nanti di akhir insyaallah kita adakan praktik ruqyah sederhana, dalam artian ruqyah yang mudah, yang Bapak, Ibu, Ayah, Bunda bisa terapkan nanti di rumah gitu ya. Oke, baik. Pertama, Ayah, Bunda, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi menjadi beberapa hal. Ada 3 hal. Pertama,
mimpi itu berasal dari Allah. Tentu isinya kebaikan, isinya adalah sesuatu yang menyenangkan hati gitu ya. Kedua, ada yang dia bunga tidur. Artinya terbawa karena pikiran kita, terbawa karena keseharian kita, terbawa karena kebiasaan kita. Ada pula yang dia sifatnya dari syaitan. Yang sifatnya dari syaitan ini adalah sesuatu yang menakutkan hati, sesuatu yang tentu melanggar syariat, dan sesuatu yang sifatnya itu dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, contoh seperti apa yang saudara kami sampaikan di pertanyaan ini, ketika ini pada dasarnya ya, mimpi yang mungkin bahasanya mimpi basah dan lain sebagainya gitu ya, ini perkara yang tidak ada larangan gitu, karena sifatnya mimpi gitu ya. Tapi ketika dia ada sesuatu unsur tambahan di dalamnya yang dimana itu melanggar hukum Allah, kemudian ada sifatnya sesuatu yang haram, maka ini menjadi masalah. Nah, oleh karena itu saran dari kami adalah banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir kepada Allah, karena bisa jadi ini salah satunya adalah gangguan jin, gangguan setan. Karena cara mereka menggoda, merusak, menjerumuskan manusia adalah dengan mengarahkan mereka untuk namanya melanggar syariat Allah. Salah satunya dari mimpi gitu ya. Dan ini jenis mimpi yang tidak baik, tidak dibenarkan, bahkan ada jenis pelanggaran di dalam. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ini apakah di antara anggota keluarga Bunda Isnawati ada yang bisa melihat penampakan gitu ya? Kalau kasusnya demikian, kita akan bahasin dari sisi indigo. Indigo itu adalah orang-orang yang mungkin di bahasa orang lain itu katanya kelebihan gitu ya, bisa melihat makhluk ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kaji lebih jauh, lebih dalam, ini pada dasarnya tidak dibenarkan. Karena apa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW sekalipun bukanlah makhluk atau manusia yang bisa melihat hal gaib secara setiap hari, secara sembarangan, artinya berdasarkan keinginan kemampuannya, kecuali ditampakkan Allah. Artinya ketika ditampakkan itu adalah kecuali dengan izin Allah. Karena pada dasarnya makhluk gaib itu atau seperti setan, jin dan lain sebagainya adalah ini sudah disyariatkan tidak bisa dilihat oleh manusia. Oke. Yang kedua, bila kita bisa melihatnya dari ilmu ruqyah yang kami ketahui, yang kami pelajari gitu ya, dan salah satunya bisa dimiliki di kitab ini ya, kitab ruqyah. Sini ada pembahasannya bahwa melihat makhluk gaib itu seperti jin itu adalah gangguan, di mana jin itu menggunakan pandangan dia melalui mata kita. Jadi pada dasarnya ini adalah gangguan, dan cara mengobatinya adalah ruqyah tentunya. Dan bila ini ada jin nasab atau keluarga kita yang melakukan perjanjian, dilakukan ikrar pemutus gitu ya. Dan iya, ini disebut juga penyakit, salah satunya penyakit. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Jadi di rumah itu dilakukan ruqyah. Kedua, ditingkatkan ibadah. Yang ketiga, bila ingin mudah, sebetulnya ada kisah menarik, yaitu dibacakan surah Al-Baqarah. Bila pun kita tidak mampu membacakannya secara utuh, maka bisa dengan cara memutarkan surah Al-Baqarah itu sendiri, murotalnya di rumah. Insya Allah Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesembuhan kepada Bunda Isnawati dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya betul. Jadi pertanyaan dari Bunda, dari saudara kita ini, ya itu sesama jenis. Betul. Jadi kalau sifat mimpi kita itu pelanggaran gitu ya, ini masuk hal yang tentu dilarang atau pertanda tidak baik. Maka kita harus berhati-hati dan menghindari hal ini gitu ya. Karena bila di dunia nyata pun atau di dalam peristiwa sehari-hari pun ini lebih terlarang lagi. Nah, karena ini sifatnya memang bisikan gangguan dari jin, salah satunya adalah dengan cara demikian ya, menjerumuskan kita, mengarahkan kita kepada seperti yang saudara kita ceritakan ini, maka dihindari dan kita lihat kembali ini akar masalahnya di mana. Jangan-jangan kita juga memberikan memberikan peluang, memberikan celah gitu ya. Jadi jinnya tadi mengkompori itu. Jadi semoga Allah berikan jalan keluar.
Oh, sering diganggu gitu ya. Kalau sering diganggu, yang tadi ayah bunda, perbedaan rumah dengan kuburan itu salah satunya adalah ketika rumah kita itu dibacakan Al-Quran Al-Karim. Jadi banyak-banyak lakukan ibadah di rumah. Untuk khususnya perempuan, sholatnya atau ibadahnya adalah di rumah. Kedua, adakan mengaji dalam artian baca surah Al-Baqarah tadi, atau membaca namanya surah Al-Mulk gitu ya, membaca ayat-ayat ruqyah. Yang ketiga juga bisa kita lakukan ruqyah. Kita meruqyah rumah kita itu dengan ayat-ayat ruqyah sederhana, tapi ada tapinya. Rutin. Ada rutinnya, kemudian bersabar. Dan yang terakhir adalah dengan memutarkan surah Al-Baqarah atau membacakannya. Membaca surah Al-Baqarah di rumah, gitu ya. Saya banyak hutang, ekonomi lagi sulit, keluarga tidak baik. Solusinya apa? Baik, pada Bunda Desi, berhutang ini ada dua akar masalah. Oke. Akar masalah yang pertama bisa karena pola hidup. Akar masalah yang kedua bisa memang karena ini sifatnya mungkin kita bangkrutkah atau sedang dalam proses diuji Allah, dalam artian usahanya gagal atau kebutuhan hidup. Beda antara gaya hidup dan kebutuhan hidup, gitu ya. Bila masalahnya adalah kebutuhan hidup, maka kita harus mensiasatinya dengan bekerja tentunya. Satu, yang kedua, jangan lari dari orang yang kita hutangi. Selalu beri kabar, pokoknya jangan lari. Ketika kita lari, disinilah kita akan mendapatkan lebih banyak masalah. Nah, kalau dia kebutuhan hidup, namanya butuh, hal-hal yang tidak kita butuhkan, kita alihkan saja atau kita uangkan untuk menutup hutang-hutang kita, gitu ya. Kalau dia sifatnya kebutuhan hidup. Tapi kalau dia gaya hidup permasalahannya, maka ini pola pikirnya yang harus diperbaiki. Maksud gaya hidup apa? Contoh, sebetulnya kita tidak perlu perabotan baru, kita beli. Atau sebetulnya kita tidak perlu bahkan piring baru, tidak perlu. Atau bahkan kita tidak perlu pakaian baru. Maka ini tidak perlu dibeli, tidak perlu dimiliki, gitu ya. Tapi kalau ini kebutuhan usaha, kebutuhan kerja, maka itu berbeda ceritanya dengan gaya hidup. Jadi kita pisah dulu. Masalahnya di mana? Masalahnya kebutuhan hidup kah atau gaya hidup? Kalau dia sifatnya kebutuhan hidup, yang tadi tetap bekerja. Yang kedua, jangan lari dari masalah, mengabari orang yang dihutangi. Dan memang cara berhutang jenis ini jangan sampai pinjol. Karena kalau kita lari ke pinjol, masalahnya tidak selesai satu, berlipat-lipat masalahnya. Tapi kalau dia gaya hidup, nah masalahnya adalah di cara pikir kita, cara pandang kita. Di sini yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Utamakan yang utama, dahulukan yang harus didahulukan, dan perkara-perkara yang pada dasarnya tadi masih boleh kita putar, silahkan digunakan untuk melunasi hutang kita. Wallahu a'lam bishawab. Masalah rumah tangga, aku sering marah setiap pembicaraan, gak ada saling mendukung. Ya, baik. Untuk jenis pertanyaan ini ya, jadi ini ada namanya sifat bawaan, ada namanya yang dia itu bisa dibilang ini pengaruh juga karena yang tadi, karena kurangnya adab, akhlak atau ilmu agama. Kalau dia sifat bawaan dan menyatu dengan yang namanya kurangnya ilmu agama, kurangnya adab, berarti dari awal sesungguhnya kita sudah siap dengan masalah ini. Apa maksudnya ayah bunda? Ketika kita sebelum menikah gitu ya, kita sudah ada di dalam syariat kita pembahasan mengenai ta'aruf, saling mengenal. Dalam proses saling mengenal ini, itu detailnya itu ya tidak sembarang. Bahkan aroma badannya gitu ya, bahkan bekas lukanya dimanapun, itu boleh kita bahas sampai demikian. Atau bahkan ketika dia perjalanan, bahasanya bagaimana, sikapnya bagaimana, ketika sedang makan bagaimana. Jadi ini ada bahasan bab sendiri dalam ta'aruf, dalam kenal mengenal. Nah, yang jadi masalah ketika kita mengenal pasangan itu dari proses pacaran, dari proses yang haram, dari proses yang tidak tepat, secara tidak langsung kita membeli kucing dalam karung. Artinya kita berjudi atau kita berspekulasi dalam memilih pasangan kita tersebut. Dan hasilnya ketahuan atau kelihatan sekarang.
Jadi ketika di masa lampau kita melakukan kesalahan yang fatal dalam artian tidak melalui proses ta'aruf yang benar, ya hasil yang kita terima hari ini adalah akibat kesalahan kita di masa lalu. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi perubahan sikap ini adalah karena keadaan kita juga itu ikut berubah. Kalau sebelumnya kita mungkin disayangi, sebelumnya kita bicaranya baik-baik saja, sebelumnya kita komunikasinya baik-baik saja, tiba-tiba berubah, berarti ada yang merubah pasangan kita tersebut. Bisa jadi sikap kita, perilaku kita, ataupun cara kita yang dia pun merasakan mengalami ada perubahan. Jadi dikomunikasikan, ya, duduk berbicara, karena ini perlu komunikasi dua belah pihak. Dan masalahnya ketika ini menjadi pembahasan satu arah gitu ya, ya nanti ceritanya akan berbeda dari sebelah yang lain. Jadi silahkan duduk bersama, dibahas bersama, dan semoga Allah berikan jalan kemudahan, jalan keluar gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Semakin saya rajin ibadah, semakin kuat diganggu. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah. Betul ya. Jadi ini kembali seperti kata ujian tadi. Orang biasa, orang kaya, ustadz, kiai gitu ya, atau bahkan nabi pun tetap pertanyaan yang bunda rasakan ini dirasakan oleh setiap kita semua orang. Jadi meskipun seseorang itu rajin ibadah, gangguan itu tetap ada, ujian itu tetap datang. Kalah atau menang adalah ketika kita menyerah. Kalau kita nyerah, disitulah kita kalah, gitu ya. Jadi ujian ini memang tidak mengenal dia orang rajin ibadah atau tidak. Itu yang paling penting. Kalau kita tetap ibadah pun tetap diganggu, ya udah nggak usah ibadah, Ustaz. Iya, lebih diganggu lagi, gitu ya. Nah, solusinya di mana? Solusinya, kalau kami yang bunda tanya gitu, solusi yang kami bisa sarankan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca ini, atau orang yang paham ilmu akan lebih ditakuti setan dari orang yang rajin ibadah. Artinya beribadah iya, tapi meningkatkan ilmu lebih wajib, lebih harus gitu ya. Karena keilmuan inilah yang akan menjadikan ibadah kita itu sempurna, ibadah kita itu diterima, ibadah kita itu menjadi ibadah yang bermakna dengan ilmu, gitu ya. Maka saran kami, ibadahnya lanjutkan, keilmuannya ditingkatkan. Jadi perlu bagi kita untuk setiap hari memberi nutrisi bagi jiwa, raga, akal, pikiran kita untuk ilmu. Jadi jangan hanya tubuhnya yang diberikan vitamin, jangan hanya tubuhnya yang diberikan namanya makanan. Jiwa, raga, akal juga perlu diberikan namanya nutrisinya, yaitu dengan ilmu. Semoga Allah berikan kemudahan. Saya selalu cemas dan takut, jadi bawaannya di rumah emosi dan hatinya jadi melo. Bismillah. Baik. Perasaan cemas, perasaan galau, perasaan melo dan lain sebagainya, ini salah satu penyebabnya adalah karena kita kurang menerima takdir Allah tabaraka wa ta'ala, gitu ya. Sedangkan setiap takdir Allah itu sudah pasti baik. Ini yang harus kita tanamkan dulu. Setiap takdir Allah itu pasti baik, apapun bentuknya. Karena bisa jadi kita suka, belum tentu baik. Tapi bisa jadi kita tidak suka, padahal isinya baik. Artinya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Tinggal kita cara memaknainya, tinggal kita cara untuk mencari hikmah di dalamnya, gitu ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah ketika terjadi sebuah masalah, ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, gitu ya, jangan terlalu was-was. Karena ibarat kata, kita berusaha sekeras apapun, kalau itu takdir kita akan jadi. Tapi kalau kita memang tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya, apapun yang kita lakukan tidak akan kejadian, gitu ya. Dalam pembahasan lain disebutkan bahwa bila kita membawa pasukan dari kalangan jin, manusia, dari laut, dari bawah tanah, dari atas langit, kita kumpul semua untuk menolak takdir yang telah Allah tetapkan, tidak mampu, tidak bisa. Tapi sebaliknya, bila kita membawa pasukan dari atas langit, bawah, kiri, kanan, semuanya kita bawa untuk menolong kita dari orang yang mencelakakan kita, tidak akan bisa. Artinya di sini yang menjadi poin penting adalah
Allah ridho atau tidak, Allah izinkan atau tidak. Jadi yang paling penting adalah kita mencari ridhonya Allah, kita mencari Allah senang atau tidaknya di situ. Jadi jangan kita terlalu terbawa pikiran atau berharap ingin mendikte, atau bisa jadi kita bilang kita seolah-olah ingin menyuruh Allah harus begini ya, harus gini ya, harus gini ya. Jadi seolah-olah kita menyuruh Allah, padahal kita adalah hamba yang harusnya pasrah, ridho, ikhlas, berusaha iya, bercita-cita iya, punya harapan iya. Tapi kalau tidak terkabul, ya sudah, serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah hati menjadi lebih tenang karena kita tahu ada Allah yang mengatur, kita tahu ada Allah yang akan memberikan jalan terbaik bagi kita, gitu ya. Ya, kalau masalahnya adalah di sini lupa bacaan kadang berulang gitu ya, ini perbaiki wudhunya, satu hal. Jadi ini ada masalah di wudhu yang harus diperbaiki, disempurnakan. Kedua, jangan terburu-buru. Jadi untuk mencapai proses khusyuk itu adalah jangan terburu-buru dia. Mungkin kita terlambat, tapi tidak terburu-buru. Artinya harus berlari, harus dan lain sebagainya, tidak. Karena itu yang menyebabkan namanya tidak khusyuknya tadi. Jadi perbaiki wudhunya dan perbaiki persiapannya, karena kuncinya di persiapan. Ya, sama-sama. Menanyakan tentang khodam di live TikTok sifatnya bagaimana, walaupun cuma iseng. Nah, sebetulnya ini perkara yang harus dihindari. Alasan dalilnya, alasan dasar dari kita menyebutkan itu adalah siapa yang bertanya kepada dukun, atau siapa yang bertanya tentang hal goib gitu ya, atau siapa yang mendatangi dukun saja, meskipun dia tidak percaya tapi dia tanya-tanya, ini masuk ke kategori pelanggarannya berat gitu ya. Dan bahkan ada ancaman bahwa ibadah kita tidak diterima dalam waktu yang lama. Jadi saran kami hal seperti ini dihindarkan, hal seperti ini dijauhi, dan lebih baik ayah bunda bapak ibu ikuti kajian, baca buku, dengarkan murotal, atau dengarkan podcast bisnis, dengarkan podcast motivasi, dengarkan kisah-kisah orang lain bagaimana bangkit dalam kehidupan. Itu lebih baik, lebih selamat gitu ya, daripada kita harus mendengarkan perkara yang sudah pasti bohongnya dan pasti pula dosanya gitu ya. Jadi dihindarkan. Saya sering hawanya emosi aja kalau udah habis pulang kerja di rumah. Ya, ini memang akibat rasa lelah tentunya ya, apalagi yang bekerja adalah wanita gitu ya. Kalau dia sudah lelah di kantor, capek di perjalanan, sampai di rumah banyak lagi kerjaan, ya otomatis memang pikirannya akan cukup berputar-putar gitu. Caranya adalah kita harus meninggalkan masalah itu di kantor, masalah kita yang di tempat kerja tinggalkan, dan kewajiban kita di rumah kita lakukan, karena kita memilih untuk keluar itu bekerja adalah pilihan kita gitu ya. Dari mana kita mengambil pelajaran atau contoh ini? Dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bukankah Rasulullah adalah seorang nabi? Iya. Bukankah Rasulullah adalah seorang pemimpin negara juga? Iya. Bukankah Rasulullah seorang yang kepala keluarga? Iya. Dan Rasulullah itu juga adalah orang yang ahli strategi bisnis, memikirkan umat dan lain sebagainya. Iya atau tidak? Iya. Beliau memiliki banyak sekali peran, gitu ya, banyak sekali kegiatan di luar. Tapi masalah di luar beliau selesaikan di luar. Masalah di dalam rumah atau kegiatan yang harus di dalam rumah tetap beliau jaga di dalam rumah. Jadi menerapkan peran masing-masing, tidak mencampur adukannya. Jadi kalau masalah di luar dibawa ke dalam, masalah di dalam dibawa keluar, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti huru hara bentrok sana sini gitu ya. Maka ya bunda bapak ibu, kembali tugas kita, masalah kita di luar selesaikan di luar, urusan kita di dalam rumah selesaikan di dalam rumah. Jangan dibawa yang di dalam dibawa keluar, yang keluar dibawa ke dalam. Itu nanti menyebabkan tentu banyak permasalahan yang sulit sekali jalan keluarnya. Kalau kecanduan judi, apakah campur tangan? Ya, ini termasuk ya ayah bunda bapak ibu, setiap perbuatan dosa itu adalah campur tangan setan, campur tangan jin yang tentu zolim, jin yang jahat gitu ya. Maka kalau bahasannya salah satunya adalah
ini harus lingkungannya juga diperbaiki, ibadahnya paling utama, dan tentu ini ada masalahnya di cara kita berpikir, cara kita memandang. Karena disebutkan ya, judi itu kalahnya pasti, harapan menang ada. Artinya ini sesuatu yang harapan palsu sebetulnya. Kalahnya pasti, harapan menang ada. Yang pasti apa? Yang pasti kalah. Beda dengan berdagang, gitu ya. Berdagang itu dengan berjudi perbedaannya. Kalau kita berdagang, tidak laku. Kalau tidak laku, barangnya tetap ada. Stok barangnya tetap ada di kita. Tapi kalau berjudi tidak. Kita kalah atau kita tidak katakanlah kalah seperti ya, barangnya punya orang lain. Tapi kalau dagang, barang kita tidak laku atau kita sebut dengan rugi, produknya masih ada di kita. Itu perbedaannya dengan berdagang. Jadi ini kaitannya juga dengan cara pandang dan cara berpikir, yaitu ingin kaya cepat, padahal yang namanya sebuah kekayaan, sebuah penghasilan tidak ada yang tanpa keringat. Harus dikerjakan dengan usaha, gitu ya. Ya, sama-sama. Baik, terakhir ya, ada yang bertanya tentang cara wudhu yang benar. Cara wudhu yang benar pertama adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, menghadap kiblat. Yang kedua, kita pastikan airnya suci, airnya bersih, tidak bercampur dengan benda-benda yang merubah baunya, merubah rasanya, atau merubah wujudnya, gitu ya, warnanya dalam artian. Kita bersihkan tangan kita tentunya, ayah bunda. Kita bersihkan tangan kita bersihkan kaki kita, telinga kita, dan berkumur-kumur, masukkan dari hidung, keluarkan gitu. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah mengambil air tadi, kita basuh wajah kita dari semua yang ada bulunya gitu, sudut-sudutnya. 1 kali boleh, 2 kali baik, 3 kali sempurna, gitu ya. Baru mengambil air tadi juga dari sebelah kanan sampai ke siku. Dan sela-selanya juga. Ini 3 kali, kemudian berpindah ke kiri 3 kali. Mengambil air lagi ayah bunda. 1 kali kita usap kepala kita ke belakang, kembalikan ke depan. Dan yang terakhir dengan membasuh mata kaki kita. Mata kaki berarti dari ujungnya, sela-selanya gitu ya. Sampai dengan mata kaki 3 kali kanan, 3 kali kiri. Insya Allah itu adalah cara kita berwudu yang baik dan benar, dan kita tutup dengan membaca doa juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah wudunya sah gitu ya. Baik, masih ada 2 pertanyaan ya. Bagaimana kalau dengan arisan uang yang dikocok? Baik, di sini ada situasi namanya gharar, tidak jelas gitu ya. Jadi arisan ini sebaiknya tidak perlu kita lakukan ayah bunda. Jadi kalau mau menabung, tabunglah di tempat yang jelas. Kalau sifatnya arisan seperti ini, itu banyak sekali kasus di mana orang yang telah mendapatkan tidak memberikan lagi setorannya, lari, kabur dan lain sebagainya. Artinya banyak mudorotnya, banyak ketidakjelasannya, banyak juga unsur-unsur yang sifatnya di sana zalim gitu ya. Jadi ini perkara yang harus kita hindari gitu ya. Terkait dengan Rafi'ah, bagaimana cara bertobat? Oke, masih terkait wudu tadi ya. Wudu di toilet sah. Jangan di atas toiletnya gitu ya. Cari, kalau memang tidak ada tempat lain, maka ya apa boleh buat gitu ya. Tapi kalau masih ada tempat yang tidak di atas toilet atau di sebelah dan lain sebagainya, itu lebih diutamakan, dianjurkan gitu ya. Usahakan tidak di atas toiletnya, kecuali memang tidak ada tempat lain dan sebagainya. Atau juga bisa mengambil air di ember, bawa keluar, kita berwudu di luar gitu ya, tapi tetap dengan menjaga aurat. Bagaimana cara bertobat? Baik, kita jawab ayah bunda, bapak ibu. Yang pertama adalah niat. Dan setiap orang yang berniat bertobat kepada Allah, kemudian dia melakukan langkah-langkah seperti
beristighfar, menjaga ibadahnya gitu ya, tidak mengulangi perbuatannya, kemudian dia betul-betul mengiringi perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik. Artinya sama halnya dengan pakaian kita yang kotor. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada, gitu ya. Tapi yang pasti adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Memberi Ampun. Cara yang Allah ajarkan itu dalam ada sebuah riwayat gitu ya. Bila kita ingin membersihkan diri kita, perbanyak melakukan kebaikan, amal soleh, insya Allah kebaikan-kebaikan tadi akan menghapus atau mencuci dosa-dosa kita. Jadi perbanyak perbuatan baik, perbuatan amal soleh, tentu dengan cara ibadahnya tetap yang wajib harus dilakukan, bertobatnya senantiasa, jangan diulangi, dan ini yang penting, cari lingkungan, karena ini pengaruh ayah bunda. Kalau masalah judi tadi ini kadang lingkungan itu berpengaruh. Yang kedua, selingkuh juga sama. Tidak usah menyimpan nomor kontak yang pada dasarnya ini bermasalah. Atau bahasa sederhananya, sosial media yang tidak penting tidak usah digunakan. Toh juga kita akan hidup gitu ya. Kami sendiri gitu ya, ketika menginstal aplikasi, kalau dia tidak menghasilkan, kalau tidak dalam artian memberikan sesuatu yang bermanfaat, uninstall saja, dihapus saja aplikasi-aplikasi tersebut. Kalau ada nomor-nomor kontak yang mengarahkan, menjerumuskan kita untuk atau mengajak kita kembali berbuat dosa, dihapus, ditinggalkan. Itu cara yang paling mudah, paling efektif. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dianjurkan mandi taubat tentu dengan niat sebagaimana sholat besar gitu ya, dan semoga Allah berikan ampunan bagi kita semua. Ya, ditanya bunda, ini perlu komunikasi. Masalahnya apa, problemnya apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa kita perbaiki, ini perlu namanya komunikasi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan kita tentang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghadapinya, dan mari kita tutup dengan membacakan atau praktik ruqyah gitu ya. Ayah bunda silahkan disiapkan air putihnya ayah bunda. Ya sudah, niat yang mandi tadi, niat mandi karena bertobat karena Allah Ta'ala. Dengan bahasa Indonesia tidak masalah gitu ya. Karena innama a'malu binniyat. Sesungguhnya niat Allah menilai kita dari niatnya. Dan namanya niat itu ada di dalam hati. Kalaupun diucapkan tidak ada masalah bila dengan bahasa Indonesia, karena Allah sesungguhnya zat yang tidak membutuhkan translate, tidak membutuhkan penerjemah. Jadi Allah Maha paham. Sudah ya bunda, siapkan air putihnya. Kita coba ruqyah. Dan semoga nanti bisa ayah bunda terapkan di rumah masing-masing. Kalau sudah katakan sudah. Kita mulai membaca dari surah Al-Fatihah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Fatihah ini atau ayat ruqyah ini akan sangat-sangat lebih bermakna, lebih berdampak bila kita baca artinya, bila kita pahami maknanya. Salah satu cara diantaranya adalah dengan membaca tafsirnya atau pembahasan tentang surah-surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjut dengan membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Satu kali lagi. Dan sebelum kita lanjut, kembali kami ingatkan bermaknanya, bermanfaatnya atau mengenanya bacaan-bacaan dari ayat-ayat ruqyah itu adalah sebagaimana keyakinan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, sebagaimana kita mengerti makna maksudnya. Karena di setiap ayat-ayat Allah itu atau surah-surah yang Allah kirimkan ke dunia ini ada makna, ada tujuan, ada pelajaran. Itu yang penting kita ambil, bukan sekedar kita membacakannya, gitu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita lanjut dengan 3 yang terakhir, yaitu Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Shadaqallahul azim. Dan dari 3 surah yang terakhir ini ayah bunda selalu diucapkan tentang Allah, dan tentang Allah. Jadi sebelum kita membahas yang lain sebagainya, kemudahan hidup, keberkahan hidup, dan untuk mengatasi seluruh masalah kita termasuk gangguan sihir, jin, ruqyah dan lain sebagainya adalah disebutkan di ayat pertamanya. Perlu kita catat, Qul huwallahu ahad, tentang Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tentang bagaimana kita ketika kita menyebutkan atau mengenal Allah, kemudian kita yaitu memintanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tentu ini akan kita pahami, kita maknai, kita dalami gitu ya. Tidak lain dan tidak bukan, ya perlulah namanya ilmu, perlu namanya mengaji, perlu namanya menuntut ilmu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan ayah bunda diminum air ruqyahnya. Boleh juga diusapkan, dipercikkan ke bagian tubuh yang sakit, ke rumah atau ke sudut ruangan, ke tempat usaha kerja kita, atau bahkan ke kendaraan kita yang kita rasa ada gangguan, ada aura negatif dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini juga bisa disemprotkan atau dimandikan. Bahkan caranya, siapkan wadah air, nanti tuangkan air ruqyah tadi yang sudah diruqyah oleh ayah bunda sekalian, bisa dengan menyiapkan atau dengan tambahan daun bidara atau menggunakan sabun bidara dari terapi langit, itu juga boleh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan dan ini juga yang bisa kami bahas pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita, dikabulkan doa-doa kita, dimudahkan keinginan usaha kita, dan juga diberikan kepada kita petunjuk untuk menyelesaikan setiap problem yang sedang kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada yang ingin melanjutkan nanti pertanyaan-pertanyaannya gitu ya, diskusinya dan lain sebagainya, silahkan daftar, silahkan bergabung dengan Terapi Langit. Nanti insya Allah ketika ayah bunda mendaftar dan bergabung